Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema hanya untuk yang masih hobi ngelamunin mantan, ya, teknik ngelamun agar mantan betul-betul muncul di rumahmu, ya. Jadi ya, pada sebagian orang yang ditinggalkan oleh mantannya, mungkin ya, apalagi di masa pandemi kan ya, belajar lebih banyak online dari rumah, sehingga memang lebih banyak waktu ya. Kalau dulu kan untuk perjalanan saja mungkin bolak-balik ke sekolah sudah 1 jam. Sekarang tidak pakai perjalanan ya. Kalau dulu misal sekolah jam 7 lewat 15 menit dari rumah jam setengah 7 ya. Kalau sekarang mulai sekolah jam 7 lewat 15, mungkin banyak yang jam 7 pagi baru bangun ya, dan tidak pernah terlambat. Yang kuliah juga begitu. Nah, sehingga waktu kosongnya memang banyak habis untuk main internet. Ketika kuotanya habis, maka yang dilakukan apa? Ngelamun. Membayangkan mantan sedang ngapain, lagi ngapain, ya. Sekarang dia sedang jalan dengan pacar barunya, suami barunya, orang ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi ya, untuk orang yang suka ngelamun ya, sebenarnya ngelamun itu sesuatu ya, yang orang harus tahu tekniknya juga. Agar apa? Agar dari lamunan itu yang terjadi dan mewujud dalam kehidupan nyata adalah hal-hal yang baik. Ya. Orang melamunkan tentang pekerjaannya. Yang dia bayangkan selalu teman kerjanya yang tidak asik ya. Kemudian persaingan terus. Kemudian dia diberhentikan dari tempat kerja. Melamun, begitu terjadi, akhirnya kehilangan pekerjaan. Sama-sama melamun ya. Ada orang yang melamun, dia melamun karirnya melesat. Dia menjadi bos ya di perusahaan tempatnya bekerja, menjadi kaya raya, maka begitu mewujud dia jadi orang yang sukses. Padahal kegiatannya sama-sama melamunnya. Yang satu melamun kemudian memberikan dampak yang bagus terhadap kehidupan dan karirnya, sementara yang melamun satunya lagi malah membuat dia harus kehilangan pekerjaan. Maka ya, sesungguhnya yang harus kita ketahui bahwa ngelamun itu juga adalah bagian dari doa. Ya. Jadi bahkan tuh ada ya orang yang di jalan saja dia ngelamun. Ya. Jadi kalau dia lagi bawa mobil sendirian, dia lagi bawa sepeda motor sendirian ya, mungkin bosen begitu, akhirnya yang dia lakukan apa? Sambil ngelamun ya. Sebelum tidur ngelamun dulu, bangun tidur ngelamun, dan seterusnya ya. Memang kalau sudah jadi hobi dan kebiasaan ya, memang sudah sulit ya mau dinasehati jangan banyak-banyak ngelamun, banyak-banyaklah bekerja,
fokus, konsentrasi. Tapi kalau memang orang sudah melakukan itu selama bertahun-tahun, ya memang sulit untuk diluruskan kembali. Maka yang bisa dilakukan sekarang adalah memahami ya teknik ngelamunnya, agar ngelamun itu menjadi sesuatu yang memberikan hasil dan manfaat yang bagus untuk kehidupannya, ya. Nah, sekarang kenapa dari ngelamunnya tadi mantan bukan semakin mendekat tetapi menjadi semakin menjauh? Karena teknik melamunnya adalah melamun yang mellow, melamun yang sedih. Ketika Anda melihat foto bersama dengan mantan, ya, ketika Anda melihat video ketika bersama dengan mantan, melihat Instagramnya mantan lagi mesra-mesranya dengan orang ketiga, mendengarkan lagu-lagu ketika bersama dengan mantan, yang terjadi apa? Orang menangis, ya. Kan ada tuh orang yang memang hobinya nangis. Jadi nangis itu dianggap sebagai rekreasi. Karena dengan menangis dia merasa segar. Ya, mendengarkan lagu dia nangis, nonton film dia nangis, baca novel dia nangis, semuanya dia nangis. Ya. Nah, karena itu yang begini-begini yang harus diluruskan. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa ngelamun itu juga adalah bagian dari berdoa. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza tamanna ahadukum falyakthir, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla." Ketika kalian berangan-angan, perbanyaklah, karena sejatinya dia sedang meminta kepada Rabb-Nya, Allah azza wa jalla. Ya, jadi berdasarkan hadis ini, sesungguhnya orang yang sedang berangan-angan ataupun ngelamun, itu juga dia berdoa. Kalau kemudian lamunannya itu ketika dia berpisah dengan mantan, ya, ketika dia bertengkar dengan mantan, ketika dia misal datang ke acara pernikahannya mantan yang sedih-sedih terus, ya, ya maka yang sedih itu pula yang akan terjadi di dalam kehidupannya, mantannya tidak akan pernah kembali, ya. Tetapi kalau dia membayangkan yang baik-baik, jadi membayangkan waktu perpisahan itu harus dihentikan, ya. Membayangkan ketika mantan berkhianat itu harus dihentikan. Kalau terus dibayangkan, ya maka dia akan berkhianat terus, akan menjauh terus. Tetapi Anda membayangkan yang pertama, masa yang indah dengan dia. Ya, kenangan yang indah, agar hal-hal yang indah itu bisa terjadi lagi dalam hidup Anda. Yang kedua, membayangkan sesuatu yang baru. Ya, kalau kemarin cuman sampai tingkat jalan bareng dan berkomitmen dengan mantan, nah mulai sekarang dibayangkan menikah dengan mantan. Membayangkan sesuatu yang baru. Ketika muncul lagi keinginan untuk berkhayal tadi, ngelamun tadi, ya, mulai hatinya ngajak yang sedih-sedih lagi, tarik balik, bayangkan menikah, ya. Mantan datang ke rumah Anda, minta maaf, ya, nangis-nangis, ngajak Anda untuk menikah, ya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis tadi, angan-angan itu juga adalah salah satu cara kita meminta kepada Allah, ya. Nah, karena itu teknik agar angan-angan atau lamunan menjadi kenyataan adalah mulai sekarang ngelamunnya yang baik-baik, yang indah-indah, yang manfaat, yang penuh kemajuan, ya. Jadi kalau bercerai, ya, misal suaminya pergi, nah sekarang ngelamunnya suaminya kembali, minta maaf, ya, kemudian rujuk kembali jadi keluarga yang sakinah, bisa tambah punya anak lagi, ya.
kemudian membayangkan menikahkan anak-anak yang sukses, punya cucu, dan seterusnya. Ya, semoga jika yang kita angankan itu sesuatu yang baik, ya, dan Allah kabulkan. Allah mendengarkan suara hati kita, dan Allah melihat apa yang kita angankan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.